Silakan. Ya. Oke. Dok, saya mau tanya, saya tensi lumayan tinggi dok, Iya. bisa ya 140 ke atas lah. Iya. Terus dianjurkan minum amlodipin. Iya. Nah terus beberapa kali di media sosial tuh ada yang ngasih tahu orang tensi itu harus posisi santai. Nah posisi santai, relax, baru ditensi, jangan baru datang naik motor, turun ke lab cek, nah, itu masih tinggi. Nah, jadi misalnya kalau ternyata itu normal, sebenarnya saya normal, saya langsung berhenti pemakaian gitu nggak masalah dok? Amlodipin. Baik. Thank you dok. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik dan ini sudah saya terapkan ketika saya praktek. Jadi kalau misalnya pasien pertama kali tensinya langsung tinggi, saya selalu tanya, ibu jadi kalau datang langsung tensinya ada jeda 30 menit nggak, dia santai dulu. Kayak kalau kami di poli di sini, kami selalu bilang duduk dulu setengah jam, 20 menit, 20 sampai 30 menit baru kami tensi. Karena tadi ada efek tadi, apalagi kalau dia bermekatnya, baru keluar dari mobil terburu-buru, nah itu sangat mempengaruhi tensi. Kemudian yang kedua, kalau ternyata dia memang normal atau dia tinggi dan saya sebagai dokter jantung ragu, ini belum tentu dia hipertensi. Saya akan minta dia, kalau misalnya dia punya alat tensi di rumah, itu dilakukan tensi selama 2 minggu full. Nanti saya suruh kontrol lagi. Saya perlu data tensi sebelum tidur malam hari dan bangun tidur, karena itulah dimana tensi terendah itu pada saat dia mau tidur, badan udah mau relax, dan pada saat bangun tidur itu tensi tertinggi. Kok bisa tuh pada dosisnya tensinya bagus ya? Nah, pada saat bangun tidur itu ketika kita baru mau bangun, badan tuh udah siap-siap. Misalnya kita orangnya morning person, besok bangun jam 5, 2 jam, 1-2 jam sebelum kita bangun, badan tuh udah tahu, udah otak tuh udah merespon, bentar lagi saya mau bangun. Jadi badan mengeluarkan hormon namanya katekolamin, itu hormon berjaga-jaga, bersiap saya mau bangun. Nah itu akan meningkatkan tensi. Jadi makanya sering serangan jantung pas bangun tidur, pagi-pagi, stroke pagi-pagi, karena ada hormon tadi yang terkeluar, yang katekolamin itu istilahnya sama kayak adrenalin tadi muncul. Dia bersiap-siap ngasih, kalau bahasa komunikasinya tubuh itu kan pakai hormon, dia ngasih tahu, ini saya mau siap-siap nih, kasih sinyal ya, bangun. Makanya saya selalu minta pasien di tensi, yaitu sebelum tidur sama pagi hari nanti dia suruh datanya. Saya tahu juga nih pasien minum obat atau enggak yang saya kasih, ketahuan potensinya tinggi nih. Misalnya saya kasih obatnya di pagi nih, kok tensi ininya kok tinggi ya di malamnya nih, berarti dia nggak minum nih, atau ada bolong-bolong, ketahuan. Apalagi ya obat tensinya ada banyak. Saya biasanya minta 3 pagi sebelum pas bangun tidur, malam sebelum tidur, sama siang. Atau di sini kita punya alat namanya ambulatory blood pressure monitoring. Jadi di tensi 24 jam. Jadi dipasang, dia nggak dilepas-lepas dan dia akan menensi setiap 15 menit sekali. Jadi ketahuan tuh, ada grafiknya. Nanti muncul tekanan rata-rata darah sepanjang hari berapa, tekanan rata-rata di malam hari berapa, tekanan rata-rata di pagi hari berapa. Nanti ada nilai potongnya, cut off-nya. Nah itu diperiksa selama 6 hari. Jadi ketahuan, ini orang sebenarnya beneran hipertensi, atau ada istilahnya kadang-kadang ketemu dokter takut, namanya white coat hypertension. Takut dia dokter, tensinya selalu tinggi, di rumah normal, atau kebalikannya. Di Indonesia dokter normal, ternyata di rumah malah tinggi. Ketemu istri. Siapa tahu dibenci sama di rumah orang rumah. Bisa juga. Di rumah tekanannya lebih tinggi. Iya, ternyata ada tekanan di rumah yang tinggi. Iya, makanya dokter nggak terlepas, dia lebih nyaman ternyata ketemu sama dokter dari ketemu sama istri atau suami. Makanya dokter nggak kehabisan akal. Wah itu namanya. Gitu. Nah kalau semuanya indikator normal, baru boleh di stop. Gitu. Amlodipinnya. Jadi kita harus ada data objektif. Tambahan dok, kalau tadi dibilang 2 minggu untuk dites, sementara pasien ini sudah biasa minum malam amlodipin. Nah pada saat 2 minggu itu si pasien harus minum atau melepaskan obatnya? Tetap minum. Tetap minum. Tetap minum. Iya. Oh ya. Tetap minum. Karena kita melihat. Gitu. Nanti
kita akan punya data pembanding, pasti dokter bilang, oh minum aja segini nih misalnya, apalagi nggak minum misalnya gitu. Kalau misalnya rendah banget normal, misalnya 100/60, ini karena minum gitu, memang kerendahan. Ya udah kita akan tes tanpa minum gimana. Tapi nggak akan lama, biasanya 1 minggu. Kita lihat dia reboundnya berapa, naiknya berapa tanpa minum. Jadi itu semua by data, kelihatan grafiknya. Silakan tuh ada pertanyaan lagi tuh, masih penasaran gak apa-apa. Oh masalah aja.